Salve saudara-saudari. Hari ini kita membahas tentang hukum kausalitas dan sola scriptura. Kita tidak berharap bahwa argumen berikut ini bisa memenangkan seorang Protestan ke dalam iman Katolik ya. Kita telah belajar dari Santo Thomas Aquinas bahwa akal budi memiliki batasnya dalam persuasi. Dan ketika akal mencapai tembok, rahmatlah yang menariknya. Alasan dibalik pemikiran seperti ini mirip dengan penalaran tentang keberadaan Allah, eksistensi Tuhan, yaitu bahwa dia menawarkan bukti yang tidak akan selalu meyakinkan pembaca akan kepastian apapun, melainkan akan mempengaruhi seseorang untuk beriman dan membantu mereka melihat bahwa iman tidak bertentangan dengan akal. KGK nomor 35. Sebagai seorang bertobat kepada iman biasanya kita sebelumnya itu punya asumsi yang a priori ya, di luar misalnya, dan masuk bergabung ke dalam satu kelompok, kita punya asumsi a priori tentang kelompok tersebut. Dan baru setelah kita masuk dan berada di dalamnya, kita bisa punya pandangan yang menyeluruh tentang kelompok tersebut. Sebenarnya ini ada juga dalam hubungan antar agama ya. Nah, di balik asumsi-asumsi a priori ini, masalah yang mau kita bahas di sini adalah ketidaksesuaian logis dari kepercayaan Protestan terhadap Alkitab dan gereja. Banyak apologis Katolik telah menulis tentang prinsip-prinsip non sequitur Protestantisme yang mencakup masalah formulasi yang tidak logis ini. Tapi kita tidak akan membahas ajaran tradisi atau memberikan bukti Alkitab untuk kebenaran di luar Alkitab. Masalah yang ingin kita bahas sebenarnya jauh lebih sederhana. Yang dibutuhkan hanyalah penggunaan logika dan deduksi. Ya, inilah poin pembahasan kita. Kepercayaan Protestan mengenai gereja dan Alkitab dan akibat hubungannya satu sama lain itu melanggar hukum kausalitas ketika berhadapan atau ketika mereka berpendapat bahwa Alkitab saja adalah infalibel dan bahwa gereja tidak infalibel. Ya. Nah, pembahasan ini kita berutang kepada Dr. Peter Kreeft ya, yang seorang apologis Katolik yang mencoba membahas dan mereview tentang sola scriptura itu sendiri. Nah, pernyataannya adalah bahwa hukum kausalitas itu menyangkal sola scriptura. Ya, banyak pemikir telah mengajarkan hukum kausalitas, tetapi kita hanya akan fokus pada satu. Ya, dalam bukunya A Treatise on Human Nature, David Hume, seorang filsuf yang jarang saya pribadi setuju, mendasarkan beberapa aturan yang dengannya hukum kausalitas beroperasi. Di dalamnya dia mendaftar 8 aturan yang dengannya hukum kausalitas berlaku. Tetapi kita hanya akan perhatikan satu saja, yaitu aturan bahwa sebab yang sama selalu menghasilkan efek yang sama, dan efek yang sama tidak pernah muncul kecuali dari sebab yang sama. Hume 173. Ini mudah dilihat dan dipahami oleh pengalaman kita. Ini adalah kebenaran metafisik mendasar tentang realitas. Faktanya, hal ini terbukti dengan sendirinya. Tidak mungkin melalui proses alami saja untuk mendapatkan lebih banyak dari yang lebih sedikit. Saya tidak bisa mendapatkan satu blok emas besar dari sepotong kecil. Saya tidak bisa mendapatkan sebuah patung raksasa Soeharto atau Christo Rey dari sebuah bongkah batu saja, sebongkah batu kecil. Hubungan sebab akibat semacam ini bertentangan secara diametris dengan kenyataan, bertentangan dengan cara kerja alam. Tidak seorang pun yang waras akan memperdebatkan posisi seperti ini. Namun Protestan tampaknya melakukannya sepanjang waktu. Sebagaimana kita ketahui, Protestantisme itu ditopang oleh 5 pilar, 5 sole. Tetapi yang paling sering disebut oleh Protestan adalah sola scriptura, sola fide, dan sola gratia lain. Salah satu yang paling memecah belah antara Katolik dan Protestan adalah kepercayaan sola scriptura, keyakinan bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas dan satu-satunya wasit wahyu Allah. Ini pernyataan disampaikan oleh Leffler dan Jones ya. Dengan kata lain, Alkitab selalu memiliki kata akhir dan karenanya tidak membutuhkan gereja untuk mendikte dogma kepada umat beriman. Oleh karena itu, ada kepercayaan di kalangan Protestan bahwa Alkitab itu infalibel dan bahwa gereja tidak infalibel. Gereja ada sebagai dorongan untuk persekutuan Kristen, sementara Yesus yang gambar penuhnya ditemukan dalam Alkitab tetap berada di pusat, the center. Kendati demikian, rumusannya tetap,
gereja bisa salah dalam struktur anggotanya, dan Alkitab sendiri adalah aturan iman dari mana semua wahyu diambil. Nah, bagaimana sebenarnya hubungan gereja dan Alkitab? Masalahnya di sini jelas, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hukum kausalitas. Bukankah Alkitab berasal dari gereja? Bukankah pada abad keempat di konsili Hippo, Kartago, dan Roma, di mana gereja pertama kali mengesahkan 73 kitab kanon, kitab suci? Jika memang demikian, bagaimana seseorang bisa mendamaikan dalam terang hukum kausalitas, konseptualisasi dikotomis gereja dan Alkitab? Protestan mengklaim bahwa efek infalibel Alkitab ini berasal dari penyebab yang salah, yaitu gereja. Ini melanggar hukum kausalitas karena sebab dan akibat selalu harus serupa. Atau seperti yang dikatakan Hume, like causes always produce like effects. Hubungan sebab akibat ini tidak sesuai dengan kenyataan. Sama seperti orang mungkin menyatakan bahwa saya menghasilkan bukti matematis yang sempurna, tidak sesuai dengan kenyataan karena saya tahu sedikit tentang matematika. Saya hanya tahu sedikit, tapi kemudian saya menghasilkan bukti yang sempurna, ya. Rumusan yang sempurna. Bahkan pelanggaran konsekuensi logis ini dapat mengingatkan guru atau penerbit untuk sebuah kasus plagiarisme. Jika seorang profesor menerima makalah pengetahuan yang luar biasa oleh seorang siswa yang sampai sekarang telah menyerahkan pekerjaannya di bawah standar, yang selama ini pekerjaannya di bawah standar, profesor tersebut cenderung curiga bahwa siswa tersebut menjiplak karena efeknya tidak sesuai dengan penyebabnya. Demikian juga jika gereja bisa salah dan sebagai institusi rentan terhadap pembelotan tubuhnya dan yang lebih penting distorsi atau kontradiksi kebenaran, maka itu tidak bisa menghasilkan Alkitab, tidak bisa. Dari gereja yang bisa salah seperti itu, yang dengan mudah diakui demikian 1 milenium kemudian oleh para reformis Protestan, kita tidak dapat memiliki kepastian apakah kitab-kitab yang terkandung dalam Alkitab diilhami oleh Tuhan. Kecuali bagaimanapun kita tahu kita memenuhi syarat klaim dengan pengecualian, dan persis seperti apa yang terjadi dalam Protestantisme. Di Roh Kudus di luar inspirasi Alkitab? Tidak, tapi perlindungan dari kesalahan atau infalibilitas, ya. Pengecualian yang Protestan coba buat adalah bahwa selama titik waktu tertentu di mana kanonisasi Alkitab terjadi, para uskup yang bersidang diilhami secara ilahi untuk menciptakan kanon kitab suci. Dengan kata lain, pada saat itu Roh Kudus mengatakan kepada para uskup yang hadir pada konsili-konsili awal kitab-kitab Alkitab, yang hadir pada konsili awal, apa Alkitab itu. Tanggapan terhadap klaim ini sulit untuk diperdebatkan tanpa membatasi pemeliharaan Allah, karena tentu saja Allah mampu secara ilahi mengilhami para delegasi di konsili untuk mengkanonisasi kitab-kitab yang benar. Namun setelah pertimbangan lebih lanjut, rejoinder ini sebenarnya gagal, ya. Untuk setiap individu yang serius, mudah dilihat apa yang gereja lakukan dan ajarkan pada konsili di mana kanonisasi terjadi. Jika seseorang membaca salah satu bab gereja, dia akan segera tahu apa yang diajarkan gereja dan apa yang orang Kristen percayai dalam beberapa abad pertama. Ya, mereka itu Katolik dengan iman yang sama seperti kita. Dengan mengingat hal itu, maka jika seseorang akan mengakui kemungkinan para uskup di konsili diilhami secara ilahi, maka seseorang harus menjelaskan pengelakan ilahi untuk mengilhami para uskup tentang hal-hal dogmatis lainnya juga. Hal-hal yang sama atau lebih penting daripada kanonisasi kitab suci. Hal-hal seperti penghujatan belaka. Ya, dan Scott Hahn, ya, menyajikan dilema ini dengan luar biasa sebagai berikut. Why do you assume that the Holy Spirit led them to declare what books are inspired, when those same bishops teach the real presence of Christ in the Eucharist, the veneration of saints, devotion of the Blessed Virgin Mary, purgatory, 7 sacraments? Kenapa kamu mengasumsikan bahwa Roh Kudus membimbing mereka untuk menentukan buku-buku mana yang diilhami, sementara uskup-uskup yang sama itu mengajarkan tentang kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi, penghormatan kepada Santo-Santa, devosi kepada Perawan Maria yang terberkati, purgatorium, dan 7 sakramen. Ya. Nah, bisa jadi kesimpulannya Protestan ini membutuhkan solusi Deus ex machina,
orang Protestan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini karena ada konsekuensi untuk mempertahankan posisi Protestan terhadap gereja dan Alkitab yang harus diselesaikan. Dengan kata lain, orang Protestan harus berusaha menjawab mengapa Roh Kudus menetapkan masalah penulis dan kitab suci mana yang merupakan teks yang diilhami secara ilahi, ketika banyak umat beriman salah memegang kitab apokrifa ini atau itu diilhami, ya, dan tidak memperbaiki semua kesalahan lainnya yang umat Katolik percayai dan praktekkan dalam gereja mula-mula dan yang Protestan anggap tahyul atau bahkan hujatan. Alasan mengapa kanonisasi kitab suci diperlukan adalah karena banyaknya pengajaran palsu yang diumumkan selama waktu itu. Oleh karena itu, mengapa Roh Kudus menyelesaikan masalah itu tetapi membiarkan semua masalah lain, masalah yang tidak disetujui oleh Protestan itu tanpa pengawasan Roh Kudus? Mari kita ulangi pertanyaan ini dalam bahasa Protestantisme dengan menggunakan kitab suci untuk mengawali pertanyaan. Menurut Yohanes bab 16 ayat 13, Roh Kudus akan menuntun manusia ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Roh Kudus menuntun kita bukan hanya kepada beberapa kebenaran, tetapi Dia akan membimbing kita dalam semua kebenaran. Jadi, bukankah secara logis mengikuti, ya, konsekuensi logisnya adalah bahwa jika Roh Kudus bertindak saat itu dan menyelesaikan satu masalah, mengapa Dia tidak menyelesaikan sisanya? Karena menurut Protestantisme, semua kepercayaan yang jelas hadir pada waktu itu dan yang masih ada di gereja saat ini adalah sesat. Keyakinan itu menurut Protestan memberatkan, ya. Mereka membahayakan keselamatan seseorang. Dengan mempertahankan posisi dikotomis gereja dan Alkitab, orang-orang Protestan harus memberikan penjelasan mengapa Roh Kudus menunggu sampai pertengahan abad ke-16 untuk membersihkan dengan keberhasilan yang terbatas, membersihkan umat beriman dari kepercayaan mereka yang salah. Seperti yang disebutkan di awal, argumen-argumen ini mungkin tidak meyakinkan seorang Protestan tentang apapun. Mereka mungkin tidak meyakinkan, argumen-argumen ini tidak meyakinkan mereka tentang infalibilitas gereja. Argumen-argumen ini mungkin tidak meyakinkan mereka tentang otoritas magisterium. Satu-satunya hal yang kita harapkan, dan begitulah doa kita terus-menerus, adalah bahwa semua ini mempengaruhi mereka untuk melihat rasionalitas keyakinan mereka dan mengevaluasi struktur dasarnya, bentuk fundamentalnya dalam hal realitas yang masuk akal. Jangan sekedar nominalisme, ya. Jika mereka melakukan ini, maka dengan rahmat Allah, insya Allah mereka akan yakin akan sesuatu. Ya. Jadi sumber bacanya adalah Katekismus Gereja Katolik, lalu Scott Hahn, The Bible and the Church, Both or Neither, Newman Apologetic Resource, terbitan tahun 1994. Ya, bisa ada online-nya. Kemudian tentu saja dari A Treatise of Human Nature, buku klasik dari David Hume, dan Peter Kreeft, Catholic Christianity. Ya, silahkan. Tentang Protestan itu dari Michael Allen, ya, Reformed Theology. Selamat memperdalam pemantik.